Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramita Handayani dengan NIM 2121168. Baiklah, di sini saya akan menceritakan biografi Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, sebelum kita mengetahui biografi dari Rabi'ah Al-Adawiyah ini, kita ketahui dulu siapakah itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang tokoh sufi terkemuka. Nah, dan adapun nama lengkapnya yaitu Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Qisiyah, di mana ia diberi nama dengan Rabi'ah karena ia merupakan putri keempat dari 3 putri lainnya. Dan juga ia lahir di Basrah sekitar tahun 95 atau 99 Hijriah. Dan ada yang menyebutkan tahun kelahirannya yaitu 714 miladah. Dan ia pun meninggal pada tahun 801 Masehi. Meskipun dunia Islam mempunyai banyak sufi wanita, namun hanya Rabi'ah Al-Adawiyah lah yang seorang penyair mistik di Persia. Ia melukiskan betapa kemiskinan menimpa kehidupan keluarganya. Nah, ketika Rabi'ah Al-Adawiyah dilahirkan, pada saat itu di rumahnya tidak ada sesuatu yang akan dimakan, dan tidak ada pula sesuatu yang bisa dijual. Di malam hari rumahnya gelap karena tidak ada lampu. Malam gelap gulita karena minyak untuk penerangan juga telah habis. Nah, pada suatu hari menjelang usia remajanya, ketika keluar rumah, ia ditangkap dan dijual dengan harga 6 dirham. Orang yang membeli Rabi'ah menyuruhnya mengerjakan pekerjaan yang berat, dan juga ia memperlakukan dengan bengis dan kasar. Namun demikian ia telah sangat tabah dalam menghadapi penderitaan pada waktu itu. Pada siang hari ia melayani tuannya, dan pada malam hari ia beribadah kepada Allah. Nah, pada suatu malam tuannya pun terbangun dari tidur, dan melalui jendela ia pun melihat Rabi'ah sedang sujud dan berdoa. Ia mendengar, "Ya Allah, Engkau bahwa hasrat hatiku adalah untuk mematuhi perintah-Mu. Jika aku dapat merubah nasibku ini,
niscaya aku tidak akan istirahat barang sedikit pun dari mengabdi kepadamu. Nah, menyaksikan peristiwa itu, ia merasa takut semalam dan termenung sampai terbit fajar. Dan pagi-pagi sekali ia memanggil Rabiah, dan ia pun bersikap lunak kepadanya dan membebaskannya. Menurut cerita orang yang memilikinya, bahwa ia melihat cahaya di atas kepala Rabi'ah, dan sewaktu ia beribadah, cahaya itu menerangi seluruh ruangan rumahnya. Dan setelah dibebaskan, ia pergi menyendiri ke padang pasir dan memilih hidup sebagai zahidah. Dan menurut riwayat dari Sya'rani, bahwa pada suatu ketika ada orang yang menyebut-nyebut siksa neraka di depan Rabi'ah. Nah, mendengar ucapan itu, ia pingsan. Nah, pingsan yang dimaksud di sini pingsan dalam bentuk istighfar. Nah, istighfar seperti memohon ampun kepada Allah. Dan setelah ia siuman dari pingsannya, ia pun berkata, saya mesti meminta ampun lagi dengan cara memohon ampun yang pertama. Nah, sebagai seorang sufi, ia dikunjungi oleh murid-murid yang ingin belajar dan mendengarkan ajaran-ajarannya. Dan adapun diantaranya orangnya yaitu Malik bin Dinar, Rabah al-Qais, Sufyan al-Tausuri, dan Syekh al-Baihi. Dan karena pada zamannya ia dikenal dengan kesolehannya serta pengabdiannya hanya untuk mencari keridhaan dari Allah dalam kehidupan sebagai zahidah, Rabi'ah sangat membenci dengan kesenangan dunia, sebagaimana kritikannya terhadap Sufyan al-Tausuri yang banyak dikunjungi orang karena kealimannya. Rabi'ah ini memandangnya sebagai kesenangan duniawi saja. Nah, ketika Sufyan al-Tausuri bertanya tentang hikmah, jawabnya yaitu, alangkah baiknya bagimu jika engkau tidak mencintai dunia ini. Nah, memang benar sih pendapat Rabi'ah tersebut, karena apalah artinya bagi seorang dunia jika akhirnya akan fana. Meninggalkan segala apa yang dicintai dan dimiliki. Selama hidupnya, Rabi'ah ini tidak pernah menikah.
dan bukan karena kezuhudannya semata-mata terhadap perkawinan itu sendiri. Meskipun banyak orang yang meminang Rabi'ah ini, tapi ia lebih suka menyendiri dan beribadah kepada Allah, dan juga dapat ia dikenal sebagai seorang pendiri agama yang cinta mahabbah, dan ia pun dikenal sebagai ibu para sufi dan tokoh wanita sufi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.